Contohlah Buya Syafi'i Ma'arif, ditulis oleh Ahmad Reza dari siwa.com. Lewat sejarah, saya banyak mengenal manusia, Buya Syafi'i Ma'arif. Salah seorang ulama yang langka adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Di usianya yang menginjak 85 tahun, Buya Syafi'i terus menjadi pelita bagi umat yang tercerahkan. Ketika banyak ulama atau ustadz-ustadz instan yang bangga dengan pangkat keulamaannya, Buya tampil bersahaja, tidak tergiur materi dan terus memberikan petuah-petuah yang bermanfaat bagi bangsa. Pendapat dan tuturannya jernih, tanpa embel-embel caci maki, ejekan, dan hujatan. Padahal pemilihan bahasa yang disebut terakhir sering dilontarkan oleh sebagian dari mereka yang mengaku sebagai ulama. Seakan-akan kalau tidak demikian, yakni tidak mengejek, tidak menghina atau mencaci maki pihak yang berseberangan, maka tidak dianggap hebat. Batu ujian seorang ulama adalah kasus-kasus yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang ulama? Bisakah berbuat adil? Misal pada kasus Ahok, Buya menunjukkan kelas sebagai guru bangsa. Ia tidak buru-buru menghujat, mengeluarkan kata-kata tidak layak. Sebaliknya, Buya dengan pandangannya yang bijaksana mengeluarkan pendapat bahwa Ahok tidaklah menghina Al-Quran seperti sangkaan sebagian pihak. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak melakukan penghinaan terhadap Al-Quran terkait pernyataannya saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, menurut Buya Syafi'i, akal sehatnya mengatakan bahwa Ahok bukan orang jahat yang kemudian ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Akibat pendapatnya tentang Ahok, Buya banyak mendapat hujatan, namun tak sedikit pula yang mendukung sikapnya. Tapi seperti yang sudah-sudah, Buya Syafi'i tak bergeming dengan hujatan-hujatan yang menimpa dirinya. Setelah Ahok dipenjara dan Anies Sandi terpilih, Buya pun memberikan nasihat yang sangat konstektual. Dalam acara ILC di TV One Selasa 25 April 2017 yang bertajuk Merajut Jakarta Kembali, Buya berpesan agar gubernur terpilih menjaga jarak dengan ormas-ormas radikal dan intoleran. Di sisi lain, Buya Syafi'i Ma'arif adalah sosok ulama konsisten yang dengan tegas berkata tidak kepada intoleransi dan radikalisme. Yang menarik adalah komentar Buya tentang keberadaan organisasi teroris semacam ISIS. Buya mengingatkan bahwa ISIS menjadi ancaman yang bahayanya mengincar banyak kalangan, tidak terkecuali masyarakat di Indonesia. Bahkan ia mengatakan tidak sedikit umat yang mengira bahwa ISIS adalah kelompok yang mewakili Islam. Saya katakan kepada Presiden Jokowi, ISIS adalah rongsokan peradaban Arab yang kalah, dan ISIS adalah puncaknya, itu dibeli sama orang Indonesia. Kaget dia Presiden Joko Widodo saya bilang begitu, kata Buya Syafi'i di Istana Merdeka. Setiap tahun, seperti sudah menjadi ritual, menjelang Natal dan Tahun Baru, kita banyak berpolemik tentang boleh tidaknya seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal kepada rekan-rekan umat Kristiani. Lagi-lagi, Buya Syafi'i bijak bersikap. Saya tiap tahun mengucapkan Selamat Natal pada sahabat-sahabat saya. Apa keberatannya? Sama saja seperti mereka mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada kami. Biasa-biasa saja, kata Syafi'i dalam keterangannya kepada Tempo di Masjid Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Senin 23 Desember 2019 petang. Hari-hari ini, di tengah pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan ujungnya, tiba-tiba saja diadakan webinar tentang wacana pemakzulan Presiden. Ketika masyarakat dan pemerintah sedang berfokus bagaimana caranya menangani musibah kemanusiaan yang sedang melanda dunia ini, namun ada sebagian pihak yang justru memancing di air keruh. Buya kembali bersuara. Ia menyayangkan beberapa kalangan yang membicarakan pemakzulan Presiden di tengah kondisi bangsa dan negara yang tengah berjuang keluar dari masa pandemi COVID-19. Menurut Buya Syafi'i, isu pemakzulan Presiden yang dimunculkan oleh beberapa orang belakangan ini hanya akan menambah beban rakyat yang tengah menderita. Isu tersebut, kata dia, bisa memicu polarisasi dan gesekan di masyarakat. Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat, ujar Syafi'i. Keseharian Buya Syafi'i mengayuh sepeda tuanya berbanding terbalik dengan tokoh-tokoh yang menyebut diri mereka sebagai ulama. Buya mencukupkan dirinya, maka seperti Gus Dur, Buya Syafi'i adalah guru bangsa dan bapak bangsa. Warisan terbesar mereka berdua adalah pandangan keislaman yang menyejukkan. Mereka berhasil menampakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah.